Yang hormati, benar tanggal 22 Agustus Polda Metro Jaya telah menerima sebuah laporan polisi dari saudari AM, ya. Saudari AM melaporkan dugaan peristiwa pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP. 27A junto 45 ayat 4 ini adalah tentang Undang-Undang ITE ya nomor 1 tahun 2024. Apa peristiwa yang dilaporkan? Adanya dugaan pencemaran nama baik karena apa yang ada berita di akun TikTok atas nama @esmeralda_9999 dan @medialestar. Ini pelapor merasa apa yang disampaikan di akun TikTok dan YouTube, ada akun YouTube juga, itu tidak benar. Ya, inilah yang masih didalami oleh tim penyelidik dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi mohon waktu, proses pendalaman masih berlangsung, nanti diawali dengan olah TKP, kemudian pengambilan keterangan kepada pelapor dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor. Kemudian nanti ada barang bukti dan seterusnya ya. Jadi mohon waktu dan dilakukan pendalaman. Pak, itu terkait judul atau narasi apa Pak di dua akun tersebut sehingga akhirnya ya, AAL membuat sebuah laporan? Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh saudari AM bahwa sekitar tanggal 28 Juli pelapor sedang berada di rumah pelapor di daerah Pondok Indah, kemudian pelapor membuka akun media sosial TikTok, YouTube, dan menemukan di akun-akun tersebut yang kami sampaikan tadi dinyatakan di situ bahwa pelapor hamil di luar nikah. Padahal pada saat itu hingga hari ini saat pembuatan laporan pelapor tidak hamil, bahkan saat ini sedang ini ya di pelapornya sedang merasa haid ya, bunyi laporannya. Hal ini membuat pelapor malu dan merasa terserang kehormatannya sebagai seorang wanita, akhirnya membuat laporan. Ya, jadi peristiwa yang kami jelaskan tadi adalah peristiwa yang dialami oleh pelapor. Pelapor selaku korban merasa dirugikan, kemudian membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim penyelidik dalam proses penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Pak, sebatas menegaskan kemarin tanggal 29 itu AAL mendatangi Polda didampingi oleh pengacara atau hanya sama suami aja Pak? Nanti kami pastikan lagi ya. Yang dilaporkan berapa akun Pak? Itu menegaskan. Setelah dalam penyelidikan. Pak, tadi kan masalah pencemaran nama baik yang hamil di luar nikah ya Pak. Ada ya, pelaporan tentang ini nggak sih Pak yang menyebutkan bahwa si T itu katanya lemah syahwat, soalnya pernah dengar ada pencemaran soal itu juga Pak. Ada nggak Pak di situ Pak? Dalam laporan Pak. Tercantum juga nggak Pak? Tercantum. Yang kami sampaikan tadi, data yang kami sampaikan kronologisnya ya seperti itu. Yang seperti yang kami sampaikan bahwa kronologis peristiwa yang dilaporkan oleh saudari AM adalah peristiwa yang kami jelaskan tadi. Hanya itu ya. Jadi peristiwa itulah yang akan didalami oleh tim penyelidik. Kami juga berharap ini di zaman medsos ini kita harus sama-sama ya, kita tuh sama-sama berarti. Kami mengimbau agar kita semua teman-teman kemudian masyarakat agar bijak bermedsos, yang menggunakan menyaring, kemudian men-sharing, membagikan berita sebaiknya yang akurat. Kalau tidak akurat, harus cross check dulu
Jangan mudah menyebarkan. Kadang mungkin kita dengan maksud bertanya tapi nanyanya ke grup misalkan. Itu kan bukan bertanya. Itu namanya menyebarkan. Hati-hati. Apabila ada yang merasa dirugikan dari informasi yang kita sebarkan, maka itu juga setelah dirugikan beberapa pihak akhirnya membuat laporan, ya kewajiban kami pastinya menindaklanjuti, melakukan pendalaman, ya. Hati-hati, sudah banyak contoh penyalahgunaan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah melalui media sosial dan sebagainya. Hati-hati, ya. Ada lagi tadi yang soal Wanda. Oke. Pak, Ya, untuk yang soal Wanda gimana? nanti kami pastikan ke penyidik datanya, ya. Rencananya kapan Pak mau akan diperiksa pelapor terkait laporannya? Oh, yang tadi ya, Iya. saudari AM ya. Ya. Sudah ada komunikasi antara tim penyelidik dengan pelapor nanti dalam waktu dekat, ya. Nunggu waktu yang cocok. Kemarin disertai dengan barang buktinya Pak ketika buat sebuah laporan. Apa aja Pak barang buktinya? Kemarin itu barang bukti yang disampaikan oleh pelapor adalah capture, ya, screen capture hasil cetak dari sebuah kertas, hasil cetakan dari screen capture yang diserahkan pelapor kepada tim penyelidik. Di sana mungkin ada lebih lanjut lagi nggak Pak? Kira-kira berapa postingan mungkin barangkali, atau satu Ya, postingan? berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelapor tadi ada 2 akun TikTok dan 1 ada akun YouTube, ya, yang menyampaikan informasi yang membuat pelapor merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan fakta sebagaimana yang dialami pelapor saat ini. Itulah yang dialaminya. Pak, ancaman hukumannya sendiri dan ada kerugian sendiri apa Pak? Ya, dari pasal 27 ya, untuk pasal 45 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, ya. Itu ancamannya ada sanksinya, coba dicek. Itu adalah peristiwa pidana yang dilaporkan, ini masih didalami, ya. Tidak menutup Orang yang dilaporkan adalah belum disebutkan, masih dalam penyelidikan, ya, di laporan itu. Tidak menutup kemungkinan ada lebih dari 2 akun nantinya ya Pak? Tidak menutup Ya, kemungkinan. nanti tergantung hasil dari pendalaman penyelidik, ya. Ya. Karena kami tidak boleh menyampaikan hal-hal yang berandai-andai. Proses penyelidikan itu harus sesuai dengan fakta yang ditemukan nanti oleh teman-teman penyelidik dari Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang pada prinsipnya berkomitmen akan mengusut tuntas, ya, peristiwa yang dilaporkan. Oke, udah. Cukup, ya. Kasusnya mulai diusut, polisi ungkap curhatan Aliyah Masaid usai dituduh hamil di luar nikah. Dilansir dari suara.com, Polda Metro Jaya telah menerima laporan yang dibuat istri Tori Halilintar Aliyah Masaid 22 tahun sejumlah admin akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah Aliyah hamil di luar nikah. Laporan kasus pencemaran nama baik terhadap Aliyah itu disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya pada Kamis 22 Agustus 2024 malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi menyebut, jika laporan kasus pencemaran nama baik yang dialami Aliyah Masaid kini sedang diselidiki oleh Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Benar, LP diterima pada 22 Agustus 2024. Dan saat ini ditangani oleh Subdit Siber, ucap Ade Ari dikutip dari Antara Minggu 25 Agustus 2024. Ade Ari menjelaskan kasus ini berawal saat pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2024, pelapor sedang berada di rumah pelapor yang berlokasi di Pondok Indah. Pelapor sedang membuka sosial media yaitu TikTok, @esmeralda_9999 dan @medialestar, dan akun YouTube dengan nama akun @infomedia3180. Tiba-tiba, pelapor menemukan postingan di akun tersebut yang menyatakan pelapor hamil di luar nikah. Padahal saat itu hingga hari ini pelapor tidak hamil, bahkan saat ini pelapor sedang merasa haid, kata Ade Ari. Ade Ari juga menyebutkan tudingan hamil di luar nikah membuat Aliyah selaku pelapor malu dan merasa terserang kehormatannya sebagai seorang wanita.
Selanjutnya, pelapor datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ucapnya kembali. Barang bukti yang diserahkan yaitu 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar screen capture yang diperoleh dari akun tersebut. Adari juga menambahkan tersangka yang masih dalam lidik tersebut dikenakan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 1/2024 tentang perubahan kedua UU nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Junko pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP.